adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat semua ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita memulainya, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati kami semua. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semuanya berdiri. Kita sudah harus siap sekolah minggu. Kita mau nyanyi satu pujian, yaitu Yesus disalibkan karena kasih. Yesus disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena kasih-Nya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena kasih-Nya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Salam adik-adik, tetap semangat ya. Sekarang waktunya kita firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati untuk dengar-dengaran dan kami mau menjadi taat. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati, yaitu dengan salib. Salib adalah hukuman yang sangat kejam dan hina. Biasanya dilakukan untuk penjahat-penjahat, perampok, bahkan pemberontak-pemberontak. Nah, adik-adik, minggu ini kita mau mendengar kelanjutannya. Firman Tuhan minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Yuk kita dengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus disalib karena kasih-Nya. Ketika itu mereka sampailah di tempat yang bernama Tengkorak. Lalu Yesus disalib di bukit itu. Dan juga kedua orang penjahat, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tetapi apa yang dilakukan prajurit-prajurit itu? Mereka membuang undian untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ untuk melihat Yesus. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Prajurit-prajurit pun mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. "Jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu." Mengapa mereka berkata demikian? Karena di atas kayu salib Yesus tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat pun menghujat Yesus. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang yang lain menegurnya. "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika hari itu kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi daerah itu sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Yah Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala prajurit yang melihat kejadian tersebut, ia memuliakan Allah. Sungguh benar, orang ini adalah orang benar. Dan orang banyak yang melihat kejadian tersebut, mereka pulang dengan sambil memukul-mukul dirinya. Dan di sana juga termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea. Mereka melihat semua kejadian itu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau diingatkan bahwa Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Untuk itu adik-adik, kita mau membenci dosa kita dengan tidak menyontek, dengan melawan orang tua, tidak malas belajar, tidak malas berdoa, rajin sekolah minggu, dan yang lainnya. Dengan begitu, satu hal lagi, kita juga bisa menyaksikan kasih cinta Tuhan dengan menjadi saksi-saksi Kristus. Ayat hafalan minggu ini terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Untuk aktivitas minggu ini, kita buat tanda salib, kita tulis ayat hafalannya di sini, dan kalian bisa kirim pada guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, selesai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah mati buat kami karena dosa-dosa kami, supaya kami selamat dan percaya. Tuhan Yesus berkati dan lindungi kami semua. Amin. Ci Ami, kenapa sedih Ci Ami? Aku sedih, Tuhan Yesus mati disalib. Jangan sedih dong Ci Ami, kita harus bersyukur pada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Mau mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dosaku, dosa kita. Iya, dosa semua orang, ya Ci ya? Menebus dosa kita juga, dosa Iya, semuanya. Iya. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat pesan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.